Sage Agung Siyu membeku, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa yang dingin. Dia tahu bahwa hidup dan matinya tidak bisa lagi dikendalikan oleh dirinya sendiri. Mo Yun Gubo yang keji, jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa jatuh ke dalam situasi seperti ini? Sage Siyu yang agung mengertakkan gigi, sangat membenci Mo Yun Gubo yang sudah mati. Dia tidak berniat ikut campur dalam masalah Sage Agung Yilong, tapi dia tidak menyangka Mo Yun Gubo akan tidak puas dengan Qin Chen yang tinggal di kota Nanyuan untuk waktu yang lama. Dia membiarkan orang lain tidur nyenyak di sofa Crouching Tiger. Selain itu, dia mendambakan kemungkinan peluang di Qin Chen, jadi dia datang untuk menyemangatinya. Dan dia begitu tertipu sehingga dia benar-benar menyetujui dorongan Mo Yun Gubo dan jatuh ke dalam situasi ini. Kalau dipikir-pikir sekarang, penyesalan di hati saya tidak bisa dihilangkan. Namun dia juga tahu bahwa perencanaan saat ini bukanlah saat untuk menyesal dan menyesal. Menemukan secercah harapan adalah hal yang paling penting baginya saat ini. Saudara Qin, bukan niat saya untuk datang ke kota Nanyuan kali ini. Orang tua Mo Yun Gubo lah yang memanfaatkan persahabatan saya dengannya untuk memaksa saya datang dan meminta saya untuk menjadi transit ke markas besar Tianwai Tian. Saya mengeluarkan misi untuk menarik pembunuh tingkat kekacauan ini, Sage Agung Chu. Semua ini dilakukan oleh orang tua Mo Yun Gubo, dan saya juga tertipu olehnya. Sage Agung Siyu berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak melakukannya. Saya tidak menyangka, Mo Yun Gubo ini sebenarnya sangat kejam dan tercela, memperlakukan seluruh kota Nanyuan sebagai tempat berkembang biaknya sendiri. Orang-orang kejam seperti itu telah menipu banyak kekuatan di seluruh laut semesta selatan selama beberapa zaman. Qin, kamu bunuh dia. Mo Yun Gubo dapat dianggap mengembalikan kota Nanyuan dan laut alam semesta selatan kita ke dunia yang damai. Sage Siyu yang agung berbicara dengan benar, dengan ekspresi hormat, dan teriakan yang sedikit rendah hati, dengan suara gemuruh yang langsung menyebar ke seluruh kota Nanyuan. Kata-kata seperti itu membuat banyak praktisi di kota Nanyuan terlihat bingung dan merasa luar biasa. Sebagai pemimpin kedua dari masyarakat naga hitam, kekuatan gelap teratas di Laut Semesta Selatan, Sage Agung Siyu benar-benar mengatakan gambaran yang begitu benar, yang pasti mengejutkan dan menarik perhatian. Pada saat yang sama, mata semua orang juga tertuju pada Sage Agung Chu yang telah mengambil hati kaisar tidak jauh dari sana, dan mereka diam-diam merasa ketakutan. Pantas saja kekuatan pembunuh ini begitu mengerikan. Budidayanya telah mencapai puncak Kaisar Agung. Tidak ada pembunuh terbesar di Laut Semesta Selatan. Sayangnya dia masih jatuh ke tangan Tuan Qin Chen. Di kejauhan, pemilik gedung Tianwai, Yu Xin, berada. Wow, banyak orang kuat yang awalnya dekat dengan Yu Xin mundur dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka memandang Yu Xin seolah-olah sedang melihat wabah, tidak berani memiliki hubungan sedikit pun. Menara Tianwai, bukankah itu kekuatan yang dikirim oleh Tianwai Tian di berbagai lautan alam semesta? Sulit untuk mengatakan bahwa pembunuh di depannya tidak memiliki kontak dengan pemilik gedung Tianwai, Yuan Xin, jadi lebih baik berhati-hati. Yu Xin menunjukkan sedikit kepanikan pada saat yang tepat, dan tubuhnya sedikit bergetar, menunjukkan kecemasan dan ketakutannya. Oh! Qin Chen memandang Sage Agung Siyu dengan cibiran. Di wajahnya, yang mulia, maksud Anda serangan diam-diam sebelumnya terhadap kaisar ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Mulut Chen, tubuh Sage Agung Siyu setelah jeda, dia melanjutkan, Saudara Qin bercanda. Saya juga tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan besar sebelumnya, dan saya bersedia mengungkapkan ketulusan saya untuk menebus dosa-dosa saya. Terlebih lagi,
Mengenai kematian orang bijak Agung Yilong, saya harus memberi tahu Presiden bahwa orang bijak Agung Yilonglah yang Roh Kudus mencari kematiannya sendiri dan menimbulkan masalah bagi saudara Qin, bukan karena saudara Qin ingin memprovokasi saya. Si hitam masyarakat naga. Saya bersedia bertanggung jawab atas semua ini dan memberikan kompensasi kepada saudara Qin atas nama masyarakat naga hitam. Saya hanya bertanya kepada Qin. Saudara, bisakah Anda mengampuni dosa tidak hormat saya dan mengampuni hidup saya? Hebat Sage Siu memohon belas kasihan. Saat ini, semua orang adalah pendekar pedang, dan saya adalah seekor ikan. Petapa Agung Siu muncul dari bawah selangkah demi selangkah. Meskipun dia didukung oleh raksasa seperti masyarakat naga hitam, dia tidak berani bertaruh bahwa Qin Chen tidak akan melakukannya bunuh dia. Gulma di makam orang bijak terakhir Yilong yang begitu sombong sudah tingginya 3 meter. Jika bisa selamat, apa artinya berlutut dan memohon ampun? Benarkah? Qin Chen memandangnya dengan acuh tak acuh. Saat itu, kamu dan Mo Yun Gubo menjebak Kaisar Senior Mikong, yang mati berjuang mati-matian melawan orang-orang kuat di dunia bawah. Selain itu, kamu, masyarakat naga hitam, sudah berada di sana, penuh kejahatan. Jika kamu tidak macam-macam denganku, aku tidak akan repot-repot mencarimu, tapi karena kamu ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Qin Chen selesai berbicara, sungai hitam niat membunuh yang tak berujung di tubuhnya naik ke langit, dan sungai hitam besar niat membunuh berubah menjadi langit, menutupi seluruh dunia dalam sekejap. Kemudian Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar dan meraih dada Great Sage Siu dalam sekejap. Kamu, Sage Agung Siu terkejut. Dia merasakan niat membunuh pada murid Qin Chen. Dia membakar asal dan jiwanya dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama, tiba-tiba mengaktifkan tanda gelap di pikirannya. Leluhur, selamatkan aku. Aura misterius langsung diproyeksikan ke kedalaman laut kosmik tak berujung, tempat markas besar masyarakat naga hitam berada. Berdengung. Saat aura Sage Agung Siu menembus ke dalam markas inti masyarakat naga hitam, sepertinya ada suara gemuruh yang berkobar dari dunia yang dalam dan gelap. Siapa yang berani menyerang bawahan leluhurku? Boom! Dari kehampaan jauh alam semesta tak berujung, aura yang sangat menakutkan langsung menembus alam semesta tak berujung, melintasi kehampaan jauh laut semesta selatan, dan langsung sampai di lokasi kota Nanyuan. Ledakan. Di luar kota Nanyuan, sungai hitam niat membunuh yang diubah oleh Qin Chen melonjak dengan hebat, dan celah besar terbuka. Di atas langit yang tak berujung, aura hitam darah tiba-tiba turun, mengembun menjadi sosok gelap yang tertanam di kehampaan. Sosok gelap ini memandang Qin Chen. Hanya berdiri di sana, aura yang dipancarkannya menekan seluruh kota Nanyuan dan berguncang dengan keras. Bahkan di bawah sungai hitam niat membunuh Qin Chen, ia masih bergetar hebat dan sepertinya tidak mampu menahannya semua. Boom! Seluruh kota Nanyuan meraung keras, seolah-olah akan meledak. Leluhur dari masyarakat naga hitam. Itu adalah nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Pada saat ini, semua praktisi di kota Nanyuan ketakutan. Mereka melihat sosok menakutkan di atas kepala mereka dengan ngeri, dan mereka tidak bisa bantu aku berlutut di tempat. Pada saat ini, bayangan hitam ini memadatkan langit dan bumi, seperti matahari yang gelap, mekar dengan cahaya tak berujung, menatap dingin ke arah Qin Chen dan kelompoknya di bawah. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kami sebenarnya menarik nenek moyang masyarakat naga hitam. Sekarang kita dalam masalah. Semua praktisi di kota Nanyuan ketakutan, takut nenek moyang masyarakat naga hitam akan hancur seluruh kota Nanyuan dalam kemarahannya. Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, dan Yu Xin, penguasa paviliun Tianwai,
juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan membunuh Sage Agung Siyu ketika dia dalam posisi rendah pertarungan total dengan perkumpulan naga hitam. Nenek moyang masyarakat naga hitam adalah orang yang menciptakan generasi dinasti dewa. Dia telah membiarkan masyarakat naga hitam berdiri di Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, dan membuat kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Laut Semesta mengenalinya. Pemerintahan gelap masyarakat naga hitam di Laut Semesta Selatan. Kekuatannya sama sekali tidak luar biasa. Kaisar manapun yang kuat dapat memprovokasi mereka. Keduanya gemetar. Mereka berasal dari kekuatan tertinggi di Laut Semesta, dan pemahaman mereka tentang banyak hal kekuatan di Laut Semesta Selatan jauh lebih besar daripada siapapun yang hadir. Ini adalah tuan yang tak tertandingi. Leluhur, selamatkan aku. Sage Agung Siyu dipegang erat oleh Qin Chen. Hati kaisar di tubuhnya telah diambil oleh Qin Chen kengerian. Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap Qin Chen di bawah dengan mata dingin, seperti dewa yang menatap semut di kakinya. Klan Komodo, mendiang alam kaisar. Nenek moyang masyarakat naga hitam melirik Qin Chen dan Saroye, menunjukkan ekspresi dingin. Mendiang kaisar seperti semut di matanya, tetapi klan Komodo adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Siyu, mengapa kamu menjadi musuh klan Komodo? Sebuah pesan dingin langsung memasuki pikiran Sage Agung Siyu. Leluhur, itu adalah Sage Agung Yilong dan Moyun Gubo. Sage Agung Siyu tidak berani mengabaikan dan buru-buru menceritakan semua yang terjadi di kota Nanyuan. Saat keduanya berkomunikasi satu sama lain, Saroye memandang leluhur masyarakat naga hitam di atas kepalanya dan buru-buru mengirim pesan ke Qin Chen. Tuan, nenek moyang masyarakat naga hitam ini memiliki tingkat pengolahan yang luar biasa dan merupakan kaisar dewa yang kuat. Sebelum bawahannya mengalami laut alam semesta selatan, klan tersebut telah memerintahkan agar semua orang di laut alam semesta selatan dapat terprovokasi. Hanya nenek moyang masyarakat naga hitam ini yang dapat terprovokasi. Masyarakat naga hitam dan pemimpin kerajaan Yong jangan gegabah saat menunggu beberapa orang. Kata Saroye mendesak. Klan Komodonya kuat, dan reputasinya di seluruh lautan alam semesta jauh lebih tinggi daripada masyarakat naga hitam dan kerajaan Yong, tetapi menghadapi orang kuat setingkat ini, klan tersebut tidak akan mudah menjadi musuh. Sama seperti hari itu di Waitian, membunuh orang di bawah boleh saja, namun jika menyinggung nenek moyang Tian Waitian, pasti akan terjadi benturan antara dua kekuatan besar, dan akibatnya tidak dapat dikendalikan. Dewa Kaisar, Qin Chen melirik Saroye, lalu menyipitkan mata ke sosok gelap di atas kepalanya, dengan cibiran di sudut mulutnya. Pada saat ini, pertukaran antara sosok gelap dan Sage Agung Siyu juga berakhir dalam sekejap. Hah! Banyak pesan di dalamnya yang membuat nenek moyang masyarakat naga hitam mengerutkan kening, benarkah? Hah! Sampah! Dia memandang Qin Chen dan Saroye dengan mata dingin di bawah, aku tidak peduli apa milikmu asal-muasalnya. Tidak peduli siapa kamu, membunuh Siyu setelah membunuh Yilong tidak menghormati leluhur kita. Memberimu kesempatan, biarkan Siyu pergi, serahkan hati kaisarnya, dan berikan aku 300 juta kristal kaisar kepada masyarakat naga hitam. Berikan kompensasi. Sosok gelap itu berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengampunimu dan memberimu cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, bahkan jika kamu berasal dari klan Komodo, aku akan menghukummu dengan berat. Boom! Nafas yang menakutkan ditekan, bergetar selamanya, seluruh kota Nanyuan mengeluarkan suara berderak yang keras, dan sungai hitam niat membunuh yang melonjak dari Qin Chen juga melonjak dengan hebat, seperti tsunami yang mendekat. Nafas ini membuat semua orang yang hadir merasa tercekik tanpa henti. Oh! Qin Chen menatap sosok gelap di kehampaan,
Itu hanya tiruan proyeksi. Saya tidak tahu bagaimana cara menghukumnya dengan berat.